Pemirsa, senang sekali saya Rozi dan rekan saya Dita dapat hadir kembali mengupdate informasi Anda dalam program B-News edisi Selasa 22 Desember 2015. Mengenang Munir pejuang hak asasi manusia di Oma Munir, Kota Batu. Kasus penyebaran HIV/AIDS meningkat. Komisi Pengendalian AIDS Kota Malang gencar sosialisasi. Indahnya pegunungan dan sekarnya air sumber Pitu Pujon Kabupaten Malang, pelengkap liburan Anda. Berita pertama, Dita, datang dari Hari Peringatan AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2015. Pemirsa, penyebaran virus HIV/AIDS mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di Kota Malang tersendiri, Komisi Pengendalian AIDS menggandeng beberapa LSM terkait dengan program pengendalian AIDS. Penderita HIV/AIDS bertambah setiap tahunnya. Terbukti dari hasil survei Kota Malang, urutan nomor 2 jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di Jawa Timur. Penyebaran HIV/AIDS sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya pergaulan bebas. Ya, pertama Malang itu kan RSSA itu kan rumah sakit tipe A kalau nggak salah ya. Itu kan yang berobat, yang melakukan pemeriksaan kan tidak hanya penduduk Kota Malang. Apalagi semenjak dari ada Lapindo itu dari Banyuwangi, dari Probolinggo, dari Pasuruan ke Kota Malang. Ya, mungkin itu berpengaruh ya terhadap tingginya temuan kasus itu. Tetapi kan mereka yang terinfeksi itu mungkin sudah beberapa waktu yang lama ya, sehingga belum terjangkau. Karena sekarang mulai kita bagaimana upayanya menjangkau itu bekerja sama dengan mitra dari LSM itu akhirnya baru ditemukan ya. Menurut saya kok seperti itu tingginya itu. Komisi Pengendalian AIDS atau KPA menggandeng berbagai LSM dan non-LSM di Kota Malang terkait dengan program pengendalian AIDS, diantaranya Yayasan Sadar Hati, para mitra, Wamarapa, dan Iwama. Kalau program secara khusus memang tidak ada, karena KPA sendiri itu kan melaksanakan program berdasarkan dari work plan yang sudah ada dari KPA nasional. Memang ada beberapa yang menjadi fokus program yang dilakukan oleh KPA itu adalah salah satu untuk bagaimana nantinya akan memberikan edukasi kepada beberapa populasi kunci yang ada di Kota Malang bekerjasama dengan LSM. Diharapkan kesadaran masyarakat terkait penyebaran HIV/AIDS dan sinergi pemerintah dapat terus ditingkatkan sehingga tingkat penyebaran HIV/AIDS menurun. Tim 2 B-News melaporkan. Tidak hanya sinergi antara pemerintah dan dinas terkait saja, Robi. Namun kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran virus HIV/AIDS sangat diperlukan. Ya, betul sekali Dita. Bahkan berdasarkan hasil survei, Kota Malang merupakan urutan nomor 2 jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak di Jawa Timur. Masih seputar kesehatan, Rozi. Masyarakat Kota Malang dapat meningkatkan aktivitas olahraga dengan memanfaatkan fasilitas olahraga umum di lapangan Rampal Kota Malang. Seperti apa beritanya? Sesaat lagi.
Pemirsa, menjelang Natal dan akhir tahun, seperti biasa terjadi kenaikan harga pada bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Malang. Berikut tim BINUS merekamnya untuk Anda. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2016, terjadi kenaikan harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang. Salah satunya di Pasar Blimbing Kota Malang. Harga daging sapi di Pasar Blimbing terjadi kenaikan antara Rp3.000 hingga Rp5.000. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga daging sapi pada akhir tahun ini berkisar 5%. Berapa harga daging bulan kemarin sampai bulan sekarang sama bulan? Kalau yang bulan kemarin yang belum naik itu 100, sekarang kan naik 5.000, jadi 105 sekarang. Kenaikan harganya sekitar 5.000. Naik 5.000 per kilonya. Kenaikan harga daging sapi ini yang awalnya seharga Rp100.000 menjadi Rp105.000. Tidak hanya pedagang yang mengeluhkan kenaikan harga daging sapi saja, melainkan pembeli yang mengaku keberatan sehingga pembeli harus menyiasati kenaikan harga ini dengan membeli daging kualitas rendah atau mencari alternatif bahan makanan lain seperti daging ayam dan tempe. Mau gak mau ya harus dibeli biarpun mahal ya. Kan harganya sekarang naik semua. Kisaran berapa? Sayur. 90 ini rawon. Nilai harga dagingnya sekitar 100. Dampaknya kenaikan harga itu buat Ibu apa? Ya gimana ya, kalau orang kecil sih keberatan. Apa untuk menyiasatinya gimana Kak, kenaikan harga? Menyiasati gantinya daging Dagangannya. Ada telur. Diharapkan harga daging sapi kembali normal sehingga daya beli masyarakat juga semakin meningkat. Tim 1 BNews melaporkan. Iya, Rozi, pernah berolahraga di lapangan Rampal Kota Malang? Oh, ya pernah sekali Dita. Nah, lapangan Rampal ini merupakan salah satu fasilitas publik yang banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Malang. Iya, benar sekali, Rozi. Namun, apakah pemirsa tahu bahwa sebagian dari fasilitas di lapangan Rampal mengalami kerusakan? Bahkan atlet yang tergabung dalam Perbalsasi Kota Malang menilai lapangan Rampal tidak layak untuk digunakan sebagai fasilitas olahraga dalam bidang musik. Fasilitas olahraga di lapangan Rampal Brawijaya Malang dirasakan banyak manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Namun dari fasilitas yang disediakan, beberapa mengalami kerusakan di antaranya net volley, net takraw, net basket, dan lapangan softball. Yang pertama, ketinggian rumput ya. Emang benar-benar sini kan rumput kan banyak jenisnya. Ada yang rumput yang datar, bagus tuh. Apalagi kalau yang rumput rumput liar. Nah, jadi kan bola seharusnya kenceng, itu malah terhambat. Terus ada lubang di beberapa titik di tengah-tengah, jadi ya cukup mengganggu juga. Fasilitas di sini saya kira sudah cukup. Cuman untuk lapangannya aja terlalu banyak alang-alang. Seharusnya lebih sering untuk diperhatikan, dipotong. Terus kalau bisa ditambah petugas untuk mengawasi sekitar Rampal ini. Seperti saat latihan pertandingan softball di lapangan Rampal, diakui oleh atlet softball Kota Malang, lapangan Rampal ini tidak layak bagi bidang olahraga tersebut. Gini aja Mbak, untuk lapangan Rampal ini kan kita pakai aja, bukan kita ya, Perbalsasi pakai. Itu harus izin dulu ke Kodim. Oh gitu ya Pak? Iya, harus ada izin. Jadi kita nggak sembarangan kita pakai lapangan. Ya kalau bisa kembali menyediakan lapangan khusus untuk baseball, softball, serta hoki. Karena sebetulnya peminat untuk olahraga ini nggak sedikit. Bahkan untuk sponsor juga, saya rasa kalau kita sudah punya lapangan, kita nggak perlu memikirkan mencari, tapi sponsor yang akan datang. Itu saya yakin. Diharapkan pengelola lapangan Rampal dapat bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan perawatan dan perbaikan, serta masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya fasilitas tersebut demi menunjang aktivitas olahraga. Tim 2 BNews melaporkan.
1 Tahun 2011 tentang retribusi tempat parkir umum, besar tarif parkir sepeda motor untuk sekali parkir sebesar Rp700. Masih dalam program B-News. Pemirsa, menyambut Bulan Bahasa dan peringatan Sumpah Pemuda, SMA Negeri 1 Kota Batu menyelenggarakan event fashion show di sepanjang Jalan Agus Salim, Kota Batu. Berikut liputannya untuk Anda. Jika biasanya fashion show di atas panggung, namun siswa SMA Negeri 1 Batu justru memanfaatkan fasilitas jalan 500 meter untuk catwalk. Bahkan, peserta tidak sekedar berlenggak-lenggok, namun mereka bercerita seperti sebuah opera. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Agus Salim, Kota Batu. Ya, kalau menurut aku ya sebagai orang tua ya, apalagi anak-anakku juga masih kecil, ngajak mereka untuk melihat kegiatan-kegiatan ini sepertinya positif sekali ya, Dek ya. Karena kalau bisa acara ini akan selalu ada, sehingga apalagi ya generasi-generasinya itu akan lebih banyak ya kan, positif sekali. Fashion Street tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Tema yang diangkat dalam kegiatan menyambut 2 hari besar itu adalah satukan perbedaan budaya dalam kebersamaan. Dalam tema tersebut, para siswa menampilkan cerita-cerita rakyat hingga legenda lengkap dengan kostum tradisional yang dikenakan untuk siswa pria maupun wanita. Dari Fashion Street kami menilai keunikan dari kostum, terus juga cerita yang dia peroleh dari subtema itu apakah benar, apakah itu ceritanya nyelentang apa enggak. Terus ada juga dari kreativitas siswa untuk membuat kostum. Fashion Street ini diikuti oleh 28 kelompok berasal dari perwakilan masing-masing kelas dan dari sekolah lain. Kesannya sih lebih menarik ya daripada tahun kemarin kan, karena dari tahun kemarin itu kita hanya dari lingkup sekolah saja seperti itu, tapi untuk tahun ini mungkin lebih dari SMA, MA, sekota Semalang Raya seperti itu. Tim 1 B-News melaporkan. Ya, Rozi, event semacam ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme, khususnya pada tingkat sekolah. Ya, betul Lita. Nah, nasionalisme dalam diri kita harus terus ditingkatkan. Masih dari Kota Batu, pemirsa, sosok Munir sebagai pejuang HAM masih membekas dalam ingatan masyarakat. Nah, hal ini terlihat dalam event Hari HAM Internasional yang dilaksanakan di Omah Munir, Kota Batu. Museum Omah Munir didedikasikan bukan untuk ikon perjuangan hak asasi manusia satu-satunya di Indonesia. Namun museum ini adalah penanda bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia tidak mudah. Meresmikan Omah Munir itu tanggal 8 Desember. Jadi dan kami punya tema Munir Muda Melawan Lupa. Semangat juang Munir ditujukan dengan cara menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, khususnya permasalahan HAM. Dia muncul menjadi salah satu ikon dari masyarakat itu sendiri. Setelah dia menjadi ikon dari salah satu masyarakat, dia kemudian dimaklumatkan sebagai salah satu aktor intelektual yang punya peran dan fungsi yang sangat besar dalam perjuangan hak asasi manusia. Mengikuti langkah Munir, pemuda Indonesia harus dapat melampaui zaman dan tidak hanya memikirkan urusan diri sendiri. Seperti kata tadi, kaum muda ini harus berhenti untuk galau. Kamu harus berhenti untuk berpikir tentang diri sendiri. Kamu harus bisa melampaui zaman. Artinya kita belajar dari tahun 20-an. Era Soekarno, Hatta, Simatun. Mengapa mereka bisa hadir? Karena mereka telah tuntas memahami diri sendiri. Kita kaum muda telah selesai tentang diri sendiri. Mereka akan berpikir tentang orang lain, berpikir tentang
lingkungan, peduli tentang bangsa. Tapi ketika kaum muda masih ribut dengan diri sendiri, bangsa tidak akan kemana-mana. Peringatan 2 tahun Omah Munir adalah Munir Muda Melawan Lupa. Frase Munir Muda dipilih sebagai spirit regenerasi dan reproduksi gerakan penegakan HAM di Indonesia. Secara jasad, Munir memang telah tiada, namun spirit perjuangan Munir tetap ada dan abadi. Tim 3 B-News melaporkan. Apa Anda bisa membantu saya untuk menangkan pilihan gubernur tahun ini? Saya KPK. Masih bersama kami dalam program B-News. Iya Rozi, tak terasa ya sudah akhir tahun saja. Ada planning liburan kemana gitu Rozi? Wah, beruntung juga ya Dita. Mungkin dari Dita ada referensi kemana gitu? Pernah mencoba di Sumber Siji, tepatnya daerah Pujon, Kabupaten Malang. Gimana ya Dita? Nah, berikut tim B-News mengemasnya untuk Anda, yang sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Dan tetap saksikan program B-News di hari dan jam yang sama hanya di BC One. Saya Rozi dan rekan saya Dita pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Jika ingin berpetualang di Malang tanpa harus menghabiskan banyak biaya, Coban Siji cocok untuk dikunjungi. Wisata air terjun yang terletak di kawasan Pujon Selatan, Kabupaten Malang. Di sini, kamu bisa mendaki gunung sekaligus menikmati dinginnya guyuran air langsung dari sumbernya. Bagi kalian pecinta alam yang ingin mencoba pengalaman satu ini, kalian hanya merogoh kocek Rp10.000. Lahan yang dilindungi oleh perhutani dan warga setempat ini diperhatikan dengan seksama, seperti adanya taman aqua di pos pertama. Kalau perhutani, lahannya ini milik perhutani. Ya, kalau masyarakat dan cuma yang mengelola saja. Yang membangun kayak pos-pos itu. Yang pos-pos ini masyarakat yang mengelola. Bahannya dari mana? Bahannya? Biayanya itu motong dari kerjanya orang-orang itu. Potong, dikumpulkan, lalu buat beli seng, buat kayu gitu. Jarak yang ditempuh sekitar 1.500 meter, antara 1 jam 40 menit hingga 2 jam. Di musim hujan, pengunjung memang tidak sepenuh di musim kemarau. Karena mempesonanya, Sumber Siji ini banyak pengunjung yang penasaran. Menurut rekomendasi teman-teman saya, Sumber Pitu adalah tempat yang bagus di Malang. Jadi saya memutuskan untuk mencoba ke Sumber Pitu. Trekking yang lumayan sulit tidak akan membuat Anda menjadi sia-sia. Karena selain Sumber Siji, Anda akan disuguhi Sumber Pitu dan Sumber Papat. Bagi Anda yang ingin berkunjung diharapkan untuk selalu berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan bersama. Tim 3 B-News melaporkan.